Rumah tahanan adalah tempat orang-orang yang berani bertanggung jawab. Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Manusia Sisa-Sisa, karangan Ahmad Al-Farid, bagian cerita dua arsitek. Setelah berpisah selama puluhan tahun, dua sahabat bertemu pertama kali di jurusan arsitek semasa kuliah dulu. Itu bertemu kembali dalam sebuah kesempatan yang cukup mengesankan dan tak disangka. Di dalam sebuah ruang rapat untuk memperebutkan satu proyek. Ketika proses tender selesai, mereka bercakap-cakap. "Selama ini, kamu kemana saja, Ruth?" Rudy menjelaskan petualangannya. 10 tahun terakhir, sejak ia lulus, ia telah menjadi seorang arsitek kenamaan yang kemampuannya tidak diragukan. "Kau tahu Istana Negara ibu kota yang baru kan? Gedung Wakil Rakyat atau gedung rumah-rumah pejabat?" Nando mengangguk. "Itu semua karyaku," kata Rudy bangga. "Kalau kau, apa yang kau lakukan 10 tahun terakhir? Sejak lulus kuliah, aku tidak pernah mendengar kabarmu lagi." Nando seperti tercekik mendengar pertanyaan Rudy, meskipun ia sudah menduga pertanyaan itu akan ditanyakan padanya. Ia menahan diri untuk bercerita, seolah merasa kerdil sebagai seorang perancang rumah tahanan dan perumahan kecil di depan temannya yang sudah menjelma menjadi arsitek bangunan-bangunan penting. "Aku hanya mengerjakan beberapa proyek rumah tahanan dan sel-sel penjara, juga beberapa perumahan murah dan rumah susun untuk rakyat kecil di pinggir kota," jawabnya dengan nada minder. "Rumah tahanan? Penjara? Nando, itu bukan sesuatu yang pantas untuk dibanggakan." Rudy tertawa dengan nada angkuh. Nando hanya tersenyum melihat keangkuhan yang kian membesar dalam diri sahabatnya itu. "Rudy, kau ingat pemenang tender Istana Negara yang mengundurkan diri dan meminta untuk dirahasiakan namanya?" tanya Nando kemudian. Rudy mengangguk. "Itu aku," lanjut Nando. "Aku mengundurkan diri agar kau bisa memenangkannya. Aku tahu saat itu kau butuh loncatan karir, dan lihatlah bagaimana dirimu sekarang yang memang pantas untuk kau banggakan." Rudy menelan ludah, seakan masih tak percaya dengan ucapan Nando. Ia teringat waktu kuliah dulu. Nando memang seorang mahasiswa yang cerdas, kemampuan yang mumpuni. Tak heran jika kelak ia akan memenangkan tender untuk membuat desain Istana Negara. "Kenapa kau mengundurkan diri, lalu memilih menjadi desain rumah-rumah tahanan?" tanya Rudy penasaran. Rasanya sayang sekali jika kecerdasan Nando hanya digunakan untuk rumah tahanan dan rumah susun biasa. Begitu isi kepala Rudy. Nando tak lekas menjawab. Ia membiarkan Rudy berspekulasi. Lama tak ada tanggapan. Nando mulai bercerita. "Rumah tahanan adalah tempat orang-orang yang berani bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Bahkan tak jarang ada pula orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah, tapi disalahkan demi kepentingan seseorang. Mereka dijobloskan juga. Di istana kau akan menemukan orang-orang yang berbuat salah, tapi berkelit, tampil sebagai orang pintar dan baik yang dipuja-puja, melakukan kejahatan dengan cerdas, sehingga tetap dipandang sebagai figur yang baik." Nando berkelakar. Rudy mengingat dengan sangat jelas dan detail kata-kata yang diucapkan Nando beberapa bulan sebelum ia tertangkap atas kasus penggelapan dana. Ia menatap sudut-sudut bangunan yang ia tempati bersama beberapa tahanan lainnya. Ia sangat yakin ini adalah satu dari sekian bangunan yang dirancang oleh sahabatnya, yaitu Nando. Di sel tepat di sampingnya
duduk pula seorang sahabat yang ia kenal, Nando. Rudi tahu betul, Nando sama sekali tidak terlibat dalam kasus itu. Tapi beberapa kepentingan seseorang, Nando menjadi korban. Rudi mencoba meraba-raba dan menemukan dirinya sebagai orang yang memang harus bertanggung jawab atas kasus itu. Cerita yang sangat singkat, kataku setelah menulis cerita ini. Makassar, 23 Desember 2019. Bersambung ke cerita perempuan yang merindukan cahaya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.